divisi 2 gitu kan. Kaptennya dulu sih yang jawab sih. Oke, silakan. Yang paling kena mental waktu di lokasi. Oh, ini kalau lagi stream lewatnya nggak di menit segitu. Beng cabut. Mungkin Alek. Bapak Alek mau Yang cerita. udah 2 tahun main. Iya, lu kan Emang bener kita Gua udah halus banget loh, Lek. guys, punten ya guys ya. Bener kan? Ini udah lo record. Udah. Oh, udah. Iya. Alright, Blay, guys, welcome balik lagi bersama gua Jispen di Sokin Soya. Itu intro andalan gue Bang Jan. Gila, gue udah di rumah orang nih ya kan, tapi ya seperti biasa gue kalau di GH orang pasti pakai jersey yang bukan GH-nya. Aduh. Ya. Baru udah dikasih jersey-nya loh. Iya ada di rumah. Ya kan, cuman ya itu maunya gue emang kayak gitu, biar nyentrik terus gitu kan. Jadi karena yang di rumah tuh baru jersey, ininya nggak ada gitu kan, ya kan? You guys Follow dulu @mbresports.id, nanti kita buka pre-order ya. dan ada giveaway-nya juga. Betul. Itu ya. Dah. Nih kita nggak pakai basa-basi, langsung aja nih Bang Jan ya. Nggak perlu gua tanya kabar karena dengan GH yang seperti ini yang nanti mungkin bakal gua room tour juga. Ini GH yang sangat wow. Panjang nih podcastnya nih. Yang wow ya. Tapi intinya back to topic, ini gua mau langsung ke main topiknya. Lu kan kemarin sebagai coach gitu kan di MBR, Aerowolf MBR. Iya. Sama Bapak Kapten gitu kan. Kapten. What's wrong with you guys gitu. Kapten. Jatuh banget lu ke divisi 2 gitu kan. Kaptennya dulu sih yang jawab sih. Oke, silakan. Nakoda kapal. intinya kan kemarin kan kita ganti player baru. Oke. Itu cuman dikasih waktu sebentar banget. Sebentar banget. Sesebentar apa? Berapa bulan? Sebulan. Sebulan kurang itu. Sebulan. Dan Kurang. itu masih itu pun yang dirombak 2 sampai 3 player. Iya. makanya ngaruh banget. Satu player aja yang diganti itu prosesnya ya lumayan. Benar. Berarti satu player aja ngaruh, apalagi 2-3 player gitu ya. Dan itu lu laluin aja, berarti lu terobos aja. Lu gimana sebagai coach? Ini lu kan juga Pilihannya- decision making. Pilihannya sulit lawan sulit, Ji. Lu mau terobos pakai 2 player ini karena waktu itu Koji udah fix dia mau pensi kan. Oke. Sampai sekarang juga nggak nongol lagi kan di sports ini kan. Emang Benar. dia mau pensiun. Benar. Black udah mau cabut emang. Black udah dapat tawaran banyak juga kan di podcast lu kan. Betul. Udah nggak bisa diselamatin tuh 2 anak kan. Karena waktu itu kapal juga udah mau tenggelam kan. Iya, yang waktu Sisa orang-orangnya ya yang tentang sistem ya Jans, Beng, sama Alek kan. Ya lu nggak bisa main FF 3 orang. Jadi udah pasti harus rekrut player baru kan. Cuman karena kita waktu itu bener-bener kapal tenggelamnya cepet banget, kita buat nyari itu pun susah juga kan. Gimana ngajakin orang yang masuk ke kapal tenggelam? Oke. Ini ibaratnya nih, ini kapal tenggelam nih. Lu Iya. kan ke permukaan nih. Iya. Ini di permukaan ada orang ngeliat lo ya udah syukur gitu ya. Udah syukur. Dan yang ngeliat orang ini ternyata si bocah-bocah baru ini. Ya, dan sama Besto tuh masuk tuh. Oke. Dan sama Besto masuk. Tapi tunggu. Opsinya selain Dan sama Besto ada gak? Ada beberapa yang kita trial ya waktu itu ya. Lu trial waktu itu. Cuman justru kitanya kan. Oh enggak, itu kan kemarin kan apa ya? Mepet waktunya. Ada coy satu lagi gitu yang lu gak demen. Yang sekarang pindah. Nah. Ada lah beberapa. Oh ada tuh, tapi kayaknya nggak bisa disebut nih Nggak namanya. bisa. Dia nggak tahu dia yang lupa. Skip banget ya. Skip banget aja. Lo nggak tahu Alex kenapa dah? Kagak. Elunya yang nggak Lah, gua demen. Alex. Emang gini dia kalau ngobrol. Oh gini ya. Emang gini. Nah jadi guys ini bukan kenapa-napa tapi emang player FF mostly nih banyak kan yang kayak Alex gini, Amek, Legalot ya mostly kayak gini kalau diajak ngomong susah gitu ya. Makanya gua nggak ajak ngobrol. Tapi balik lagi. Tapi gue nggak nyalain Dance Bestonya lah. Oke. Karena balik bener yang kata Alek, mau siapapun juga ya. Ya. Even misalnya kita dapat, let's say siapa paling jago udah Dion, 05 atau siapa gitu ya, Jars. Ya Gue kan rasa pasti kalau dipanggil. 1 bulan juga pun susah Untuk nyatuin gitu ya. nyatuin dan nyatuin Itu di itu tergantung sih. Misalkan ya dari awal udah cocok, enak satu Betul. jalan ya udah nggak lama. Oh. Ini yang beda gitu. Misalkan ya Oke. kalau puzzle nggak cocok, dicocokin ya harus Protekin dulu. Tetap aja berarti ya. Dan hasilnya ya kayak lu gini ya. Sampai hierarki mungkin. kemarin aja pas main 3 match awal, 3 day awal, itu tuh kayak latihan aja biasa. Oh ya? Iya. Jadi lu nyoba nyanggap roster. match day ini latihan. Iya. mau nggak mau. Mau nggak mau. Nyoba roster siapa yang paling cocok, nyari kecocokan sih.
dan hasilnya ya lu bersama RRQ tuh ya dengan experience mereka kita yang nggak denial hasilnya, harusnya kita bisa enggak, emang hasilnya buruk kan. oke. Cuman Tapi, lu naruh ekspektasi gak? ekspektasinya stay sebenarnya. Ekspektasinya paling nggak stay di divisi 1. Stay di divisi 1. Itu udah pasti lah. Oke. Cuman ternyata FF tuh sangat kompetitif sekali. Karena kalau kita bilang kita stay divisi 1, yang lain kan juga sama. Pengen juga. Tapi karena tinggal siapa yang startnya duluan, dan kita startnya baru hamil 1 bulan. Waduh, benar juga Iya. ya. Ini berarti serupa lah kasusnya. Balik lagi gue harus mention kayak RRQ Ades dan nggak heran makanya hasilnya juga serupa gitu ya. Betul. Tapi apa sih faktor lain yang bikin ini juga terjadi selain waktu yang mepet? Nah, Lek. Apa in game-nya yang bener-bener nggak ketolong karena waktunya mepet? Atau ada faktor lain lagi nih? Faktornya sih banyak. Pasti kan player baru kita Oke. nyari chemistry juga. Ya, itu di in game. Misalkan yang di luar dari sifatnya kita nggak suka kan itu juga menjadi masalah juga. Gitu. Maksudnya lebih ke arah bukan nggak suka tapi lu belum tahu nih sifat aslinya gimana. Jadi lu masih ngira-ngira gitu ya. Pas udah tahu ya jadi selek gitu. Clash. Fase-fase kayak gitu ya. Harusnya tuh seleknya tuh di hamil 1 bulan, hamil 2 bulan. Kita kan jadinya kenanya pas turnamen ya kan. Pas main. Pas hari H tuh baru Pas kena hari tuh. H. Karena persiapannya mepet. Apalagi ya kita nggak bisa bohongin juga lu main di GH sama main di lokasi. Oh beda. Beda ya? Beda jauh. Yang paling kena mental waktu di lokasi studio. Gue bisa bilang semuanya ada sih kena mental. Lu juga lu? Nggak dia nggak. Oh dia lagi camat dulu kemarin? Enggak, dia main, tapi Oh, nggak main. dia nggak kena mental. Dia paling stabil gue bilang. Oke. Tapi kayak Besto baru sekali main itu kan juara 0 playoff FFVM season lalu kan. Ya betul. Sekali doang main di panggung. FFVM dia main 8 kali kan. Dan baru di playoff juga karena Bonafide divisi 2 kan mainnya nggak di panggung juga kan. Betul. Terus pas tengah season gue masukin Winsi yang bener-bener nggak pernah main di panggung. Oke. Itu kita udah ekspektasi pasti kayak panggung pertama bisa jadi hampir pasti lah 80% nervous. Ya. Hari keduanya bisa aja masih nervous juga kan. Dan lebih fatal lagi kalau itu terulang-ulang terus sampai akhirnya ke playoff pun kita nervous-nervousnya masih ada karena sebenarnya kalau kan FF ada scrimnya juga kan. Betul. Hasilnya not bad, sangat bagus banget gue bilang. Oke. Cuman gue nggak pungkiri mental itu penting banget. Mental dan main di scrim, main di apalah itu yang latihannya itu pasti beda Ji. Beda. Playstyle-nya nggak ada yang mau ngendok kalau lagi di scrim. Oh ya? Tapi kalau match day beda cerita. Lu bisa main ya match day zona keempat tuh masih 11-12 tim. Lalu kalau main yang di scrim zona kedua udah 6 tim, 5 tim. Ngerti. Jadi bagaimana kita berlatih untuk yang gameplay ketika tidak ada latihannya? Mau nggak mau makanya gue kayak Halek bilang kita latihannya di turnamen. Oke, berarti kesimpulannya adalah latihan yang selama ini diterapkan atau dijalanin sama teman-teman itu nggak latihan exact yang lu harapkan? Paling kita bisa ngelatihnya mekanik. Ya. Mekanik pasti kelatih. Oke, mekanik berantem. Mekanik pasti kelatih. Kita shot call bisa lah kita atur bagaimana makronya bagus. Tapi yang bener-bener kalau lewat seni menit segini, Onik lewat segini, itu nggak bisa nggak diterapin. bakal ada. Karena Onik kalau lagi scrim lewatnya nggak di menit segitu. Itu ya. Ini penting ya berarti ya bedanya latihan sama eksekusi hari H gitu ya. Iya. Jadi akhirnya kita learning by doing kayak minggu pertama ya kita tonton semua match kan. Oh ini gini. Nah itu kita pelajari gitu. Oke. Cuman ya persiapan sih gue bilang paling parahnya. Lu intinya miss dan kurang banget nih dalam artian dipersiapkan. Betul. Walaupun pas udah masuk MBR kita coba buat ngerush banget ya. Karena kan kita transisi tuh dari MBR dan transisi e-sport pun lumayan sulit ya. Betul. Karena Aero pasti punya kebiasaannya, MBR punya kebiasaannya. Kita pindah GH, semua manajemennya beda, cara mainnya beda. Di sini walaupun kita di treat well, kita coba buat ngebut, kembali lagi kita ngebut musuh pun juga ngebut kan. Wah itu tuh yang nggak banyak dinotis oleh tim Iya. ya. Bener. Kadang-kadang kan itu gue udah latihan bang 18 jam. Siapa yang bilang musuhnya juga latihan bisa 19 jam kan? Iya walaupun beda sejam pun bisa jadi. Iya kalau 5 hari seminggu jadi beda jauh kan. Setuju. Iya. Oke, itu tentang faktor-faktor. Ditambah hari ini nih, per hari ini banget nih, ya kan announce-nya Bang cabut. Mungkin Alek. Bapak Alek mau Yang cerita. udah 2 tahun Bang. Iya, lu kan udah susah seneng ya kan, garam sampai yang manis-manisnya sempat wakilin Indo. Sempat juara 2 Piala Presiden juga tuh, ya kan? Waktu Juara 3. juara 3 FFVM 2. FFVM 2 ya kan? Itu kenapa? Ini roster dari zaman Lovre nih akhirnya satu-satu hilang nih. Bang kenapa nih? Mungkin yang gue lihat ya, dari dirinya ya udah nggak nyaman aja. Misalkan di tim sih
bisa kelihatannya nggak nyaman juga sama roster baru gitu, kemarin yang gue ajak. Yang kedua ya dari situasi yang baru, peraturan-peraturan kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya belum bisa beradaptasi nih. Karena tunggu, mungkin mau gua tambah simpulkan lebih ke arah, setahu gua Beng dan lu kawan-kawan nih biasanya kan pada main di rumah ya, nggak di GH ya. Oh mungkin dia nggak cocok nih sama apa habit tinggal di GH gitu. Ya mungkin kan kemarin, bukan kemarin ya. Ya dia mau aja gitu. Oke, bisa mau gitu. Cuman kan ya kita turun di PC 2 ya itu bisa Banyak juga nambah faktornya. pikirannya juga. Oh. Pengen cabutnya Apakah worth makin it? tinggi gitu. Oh ini berarti dalam artian Beng kena mental nih. Beng sempat Kena mental jatuh divisi 2 ini bukan hal yang Beng mau berarti. siapa yang mau turun divisi Iya 2? sih, iya sih. Cuman maksudnya Beng nggak mau lanjut gitu. Mungkin lebih berat buat dia nerima karena dia kan udah 3 tahun kan main free Try fire. hard lah ya. Dan dia pernah ada di atas kan. Bener. Buat dia mulai lagi dari nol menurut dia kayak terus Wasted. 3 tahun mau ngapain gitu. Wasted ya? Iya. Tapi kita putusnya baik-baik lah. Oh ya? Kayak bener-bener pas hari habis berapa hari setelah FFVM itu kita ngobrol satu-satu dan kita kasih putusannya balik ke player. Kalau lu mau stay kita masih mau nerima, kalau lu mau cabut kita nggak apa-apa. Makanya Bang pun lu bayangin ya, Bang tuh bisa aja sebenarnya kayak kita tahan, kita freeze gitu, tapi oke, free transfer dah. Go your way. Oke. Beng free transfer. Siapa sebelum Beng ketok palu free transfer siapa yang udah japri lu mau bungkus Beng? Ada gak? Season lalu sih banyak. Inisial tim kalau boleh disebutin. Inisial tim. Logonya warna apa? Merah. 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 Logo tim warna merah banyak by the way. Merahnya 2 lagi. 2. Ada 2 yang merah. Iya merah tuh ada 2 tuh. Iya. Iya kan? Merah ada. Kalau gue sebutin warnanya udah ketahuan satu doang tuh timnya warnanya itu. Iya. Hitam satu. Oh hitam Hitam, bisa satu bisa lagi bisa. tuh. Ini Enggak ini. Oke tapi banyak intinya lah banyak. sebelum ketok palu Beng ini. Tapi itu free season transfer, lalu ya, awal season. Itu bahkan awal season. Yang akhir season ini belum ada. Oh akhir season ini belum. ada. Oh. Kayaknya kalaupun dia kontak langsung ke bank karena udah gak sama kita kan. Oh iya benar, karena jatuhnya udah lepas Udah gitu, lepas. dan nggak ada urusan sama si e-sporting saya gitu ya. Dan jatuhnya divisi 1 atau divisi 2 kemungkinan Bang kayaknya bakal ngambil yang mana? Kalau Pasti divisi 1. divisi 1 pasti. Divisi 1 ya? Divisi 1. Oh iya kayak yang tadi lu bilang ya, dia nggak mungkin wasting dari ulang lagi dengan 3 tahun yang udah dia laluin gitu ya. Iya, kalau gua sama Alek yang ngeliatnya kayak hal yang berbeda sih sama Bang. Karena dia ngerasa ngeliatnya kayak gua udah 3 tahun nih. Berarti gua nggak mau mulai lagi dari nol. Kalau gua sama Alek sama Jan masih di tim juga ya. Kita ngeliatnya ini jadi kayak satu petualangan baru. Toh kita kan bawanya anak-anak baru lumayan banyak kan, 3 biji. Lebih seru lagi nggak sih mulai dari nol? Wih. Kayak tantangannya baru sendiri lagi gitu. Makanya kita pas divisi 2 kita tetap lanjut kan dengan MBR ini, dan ini kita jadiin satu petualangan lagi, dan emang kita bakal bikin Dance Best of Winsi ini kalau bisa ya nanti menyamai bahkan lebih yang Alek, Black dan juga Bang gitu yang berapa tahun. Angkatan kemarin Angkatan. Karena emang harus ada regenerasi juga nggak sih? Ya, ini kalau ngomongin regenerasi, gue kemarin sempat nanya-nanya beberapa abang-abang sangkatan Alek juga, beberapa udah jadi coach Riza salah satunya gitu kan. Legalot juga Rizal main gregetan, dia kenapa? Mana juga udah turun, Kit juga udah turun gunung. Lu kapan turun gunung? Kapan lu jadi coach? Apa masih pengen main jadi player gitu? Lu nggak ngerasa lu udah kurang gitu? Apa lu masih ngerasa lu pede? Gimana ya, Cang? Dalam waktu dekat kah? Bisa dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat lu pengen jadi coach? Apa maksudnya lu ada kepikiran mau jadi coach gitu? Mau lu coba? Coba. Karena ya di mekanik gue udah turun, di mata gue udah turun. lu ngakuin. Oke. Dari awal main kemarin gue ngelihat musuh jauh udah nggak jelas. Udah nggak jelas. Itu kali yang bikin lu kalah. Buset aja. Tapi Alek gendong lah kalau dari FFM. Karena mentalnya stabil banget. Oke. Mentalnya stabil. Gitu. Cuman dari awal gua selalu ngeliat Alek orangnya pinter sih. Alek orangnya pinter, dan sejauh ini dia bisa bawa tim ya karena emang dia pinter. Dia makronya luas, rotasinya. Terus kalau lu notice kayak dia bisa ngambil spot-spot yang tidak membutuhkan mikro tinggi, tapi lu bisa ngalahin lawannya. Oke. Itu udah lu shout out, udah lu mention, dan tadi Alek bilang mau nyoba jadi coach. Kalau dia nyoba jadi coach, lu jadi apa? Banyak lah di sini lah. Nggak, tunggu. Oke, let's be real. Lu jadi apa sekarang? Kalau misalkan let's say Alek geser lu.
Lu jatuhnya geser pulang ke Bogor Kalau apa lu tetap Alek stay di ke situ? atas, Jadi ini asisten coach. Yang gue perlu kan? Enggak, gini dah. Alek pokoknya Piala Presiden ada di roster pemain. Oke. Tapi divisi 2 nggak ada yang tahu. Oh, jadi divisi roster untuk yang divisi 2 ini masih belum bisa lo publish? Betul, karena kita kan masih kayak November. Divisi 2 Q1 bisa jadi Januari, bisa jadi Februari. Oke. Kita masih sampai sekarang masih ngerombak. Enaknya ini di mana? Masih lu godok terus nih? Betul, kita bank keluar slot 1 kosong kan. Ya. Ya, jadi kita masih coba-coba dan itu nggak hanya untuk di player, bisa jadi di rotate-rotate. Wow. Opmem, kan? Buset. Opmen? Boleh DM aja. Langsung DM FBR Esports ID. Jangan lupa ada giveaway juga. Gitu ya. Pastiin kalian feed Instagram nggak yang jedak-jeduk gitu, yang KD-nya juga standar ya, skip ya. Nggak, tapi Alek punya potensi lah jadi coach. Oke, Alek. itu kesimpulannya menurut lo. Dan masih nyambungin soal opmem segala macam. Apa yang paling lu lihat dan yang paling lu pantengin nih kalau misalkan lu pengen narik player? Apa dari mentalitinya, apa dari komunikasinya di real life, apa cuman setara kayak statistik doang? Apa ya gue nilai dari pertama gue lihat tuh ya KD. Oke, KD. KD. KD masih tetap lu jadiin patokan ya berarti? Patokan pertama. Oh ya? Minimal? Misalkan ya kalau raser, gue lihat KD lifetime-nya berapa misalkan ya, sama jumlah match-nya. Terus sama rank-nya gue di apa? Gimana ya gitunya? Di rank match-nya. Dia sama apa enggak? Misalkan ya KD lifetime match-nya udah banyak kan berapa gitu jumlahnya. Terus sama KD rank kan baru ya Beda. bisa dihitung juga gimana. Kalau dia jago ya beda pasti. Oke. Jadi lu ngelihatnya perbandingannya antara KD lifetime sama KD rank gitu ya? Apa ada peningkatan apa enggak nih orang nih gitu ya? Terus selain KD? Ntar dulu berapa KD-nya yang lu pengen? Bener. Kalau KD rank ya 6 sampai 7 tuh. Oke, itu standar KD rank. Headshot-nya 30. Headshot 30. Wow, itu lumayan tinggi sih menurut. Baru di trial habis itu. Dan itu Itu bukan berarti lu langsung tanda tangan iya, bola ya? enggak langsung. Itu enggak langsung. penglihatan pertama. Oke. Untuk Misalkan di ya, notice gitu ya? Di notice. Iya. Misalkan ya ketemu di FT, Heeh. bagus mainnya, gue lihat dulu. Nah, itu Itu nggak KD jadi rank. patokan itu. Itu KD rank. KD lifetime apa? Minimal banget. Kalau misalkan KD ranknya masih termaafkan, yang paling gak mungkin termaafkan kan KD lifetime dong. Berapa? Kalau lifetime sih nggak terlalu ini ya, misalkan takutnya dia beli akun kan itu nggak tahu. Iya. Cuman ya itu dilihat juga, misalkan ini akun dia yang lama, misalkan KD lifetime-nya 3. KD lifetime 3 terus match-nya udah belasan ribu atau puluhan ribu ya Wajar. wajar. Oke. 2,5 sampai 3 itu wajar. Oke. Masih termaafkan intinya. Cuman perform by season tuh itu yang Iya. diperhatikan. Itu kan pasti naik. Ya, pasti next. Setuju. Next apa selain itu? Attitude sih. Attitude. Attitude. Apa sih attitude? Orang tuh pada bilang attitude. Menurut lo attitude seperti apa? Attitude tuh kayak perilaku. Ya. Itu baru translate doang sini. Ya emang bener kan? Kalau Iya, nongkrong bener. nih ya sini. Nah, jadi kalau di MBR tuh lumayan ada flow-nya buat nge-trial orang. Pertama benar, Ya. pasti harus lihat yang gitu-gitunya. Oke. Sampai akhirnya nanti bisa jadi dari coach-nya, dari manajer, bahkan dari player. Bang, gue rekomen ini. Nah. Alasannya mungkin KD-nya atau dia ketemu di mana. Orang dalam gue kali. dibantai. Kayak Winzy itu di hari tau kenapa ngeratain Zidane se-squad Oh ya? di U-Point divisi 2 kemarin. Toh ya adik-adik ya. Jadi ini bukan perkara katanya kenalan orang dalam itu nggak valid ya. Ngeratain orang dalam sebenarnya. Ngeratain orang dalam baru valid ya. Bisa. Iya. Nah, mulai dari situ, Oke. habis itu baru tuh diurus tuh sama coachnya sama ininya. Kita ada interviewnya dulu. Oke. Ya, jadi trial yang sambil jalan nih, sambil latihan ikutan bareng. Tapi kita interview juga anaknya, kita tanya-tanya. Lu bangunnya jam berapa pagi sih? Oke. Terus Seharian ya. Lu spam game-nya berapa lama? Terus kalau misalnya lu melanggar, lu rela nggak dihukum? Kayak misalnya kalau di sini ya di MBR, kita bangun harus jam 10 pagi kan? Oke. Karena bener-bener udah jam latihan. Lu kerja men ini kan di sport kan? Betul. Ingat adik-adik ya, e-sport tuh kerja bukan cuma lu punya jersey terus di bio Instagram lu Iya. part of. Nah, enggak Betul. gitu ya. Nah, lu kalau lewat 1 menit aja nih ya, Ya. di kita itu hitungannya per 5 menit lu 2 kali muter komplek kita. Waduh. 500 meter. Waduh. Leg lu paling gede berapa lari? Dehidrasi sih 20. Lu tahu kan Alex kamu berapa? Dehidrasi mau mati gitu kan lu? Hah?
Ngap ya habis hampir, hampir udah kelayangan itu. dikit lagi lewat pingsan gitu. Poin 8 untuk 20 itu kita nggak 20 poin coy. Oke, Tapi oke. gitu, kalau di sini kita harus ngerasain bahwa kalau lo kalah ya lo harus ngerasain kalah. Kadang-kadang kan orang tuh kalah terus Ya udah reset udah, reset. ya. Katanya reset tapi nggak reset reset. Enggak resetnya sih betul sih, tapi at that moment ya lo harus tahu lo kalah. Kalah tuh ya menyedihkan. Nggak suka pahit kan? gitu. Nggak ya. suka kan lari kan? Gitu. Nah kadang-kadang tuh attitude seperti itu. Apaan sih gua lari? Apaan sih? Padahal ya yang salah juga lu. Bener. Lu yang bangunnya siang. Nah. Gitu. Oke. Jadi Tapi perilaku tuh buat di situ. perilaku ya. Hmm. Perilaku Disiplin. disiplin terus tadi di interview segala macam. Betul. Habis di interview disuruh naik motor gitu nggak? Kayak tes si mengemudi gitu enggak? Enggak bisa joki juga karena kan tesnya pakai komputer. Udah tahu 1A, 2B, 3C. Atau lihat jalan belakang nunggu. Canda guys. Tapi itu ya. Habis itu kita trial biasa. Kayak kalau yang Winzy ya gue jelasin deh. Ya. Yang Winzy itu kita awalnya kita bawa dia ke Scream FFML Oke. sekitar semingguan. Hasilnya sangat oke. Terus gue bilang, ini anak bagus tapi gue nggak tahu attitude-nya kayak gimana kan. Karena nggak mungkin anaknya bagus tapi nggak ada yang ngambil kan. Betul. Terus sama CEO-nya Jeremy bilang trial offline aja. Jadi kita terbangin dia. Langsung. Trial offline dia 2 minggu di sini. Oke. Terus ya udah semuanya oke, anaknya masuk. Ah. Jadi 2 minggu itu buat ngetes kita nyatu nggak sama dia. Iya, ngerti. Jadi ngerti. gitu. Jadi ibaratnya lu rugi nggak rugi, paling nggak lihat dulu nih bocah nih, Lihat pas dulu. di lokasi seperti apa Betul, gitu. karena sebenarnya ya cost-nya sama kalau kita dapet yang bener-bener jago nggak sebanding. Paling berapa sih tiket pesawat gitu kan? Oh iya, Ya, benar 2 juta. juga. Tapi kalau ternyata dia adalah the next kuno siapa gitu, Beyond atau apa, worth it nggak sih? Setuju sih, karena gini ya, di Free Fire tuh yang gue tangkap adalah ketika lo beli player bintang sekalipun Predator, you name it, belum tentu pas lu masukin ke tim lu itu jadi jeder juga gitu ya. Betul. Dan bahkan abis kayak gitu pun Winzy pun dikontrak nggak langsung full time. Kontraknya trial lagi 3 bulan. Waktu itu gue bilang, lu jago nih di Scream. Gue belum liat lu di FFML, trial lu 3 bulan. Oke. Iya. Dan dia oke. Masih jalan trial sampai sekarang. Oh, masih jalan guys, trailer guys. Jadi kalau Nggak misalkan oke di FFML. jadi misalnya nih ya kan, tim-tim e-sport mungkin kurang player gitu. Gue nggak tahu sih sport time kayak gimana ya. Tapi kalau di Oh. MBR lumayan Strict ya? lumayan ketat nggak, lumayan teliti lah. Oke, iya. Nah, jadi buat tembusin satu player tuh langkahnya banyak banget. Jadi nggak yang kayak gegabah buru-buru bungkus player 1 tahun kontraknya jeder biar Wah, bisa apalagi dijual. 3 tahun sih lebih seram lagi sih. Wah, ada tuh yang gitu. Ada, takutnya beku gitu kan. Nggak jahat. Udah beku terus main lagi. Gitu aja tiap season. Setengah season beku, cair setengah season selanjutnya. Iya. Tapi gitu tuh. Kayak gitu tuh ya intinya. Season depan nggak main lagi deh 4 game lagi. Gitu aja tiap season deh. 4 game pertama nggak main. Bangsat jadi terus masih diterusin aja. Padahal yang bekuin udah beda tuh. Iya. Ya, ini untuk Tapi ini buat yang publik lah. Kalau misalnya emang dia misalnya dari RRQ apa pasti beda sih. Karena kan dia udah punya track record dong di FFML ya. Oh iya, Ya, itu pasti lebih pendek jalannya. Iya ya, dan maksudnya nggak Itu tadi sih ribet banget kayak buat Jauh banget ya jalurnya. Di sini sih susah. Alek, gue balik lagi pengen nanya Alek. Ini udah begini nih Lek. Lu kepukul gak sih Lek dalam artian anjir, gue kan divisi 1 nih biasanya dapat stipend. Aduh turun gunung divisi 2 nggak punya stipend dong gue. Lu yang kayak gitu nggak sih? Apa yang kayak ya udahlah bodo amat gitu. Nggak penting duit mah gitu. Gimana sih? Gue sih di awal-awalnya terpukul ya, cuman ya udah jalannya begini ya jalanin, pasti ntar ke depannya kan gak ada yang tahu gitu. Jalanin dulu aja gitu. Oke. Terima gitu. Tetap terima ya, karena itu sebenarnya adalah seutuhnya resiko lu jadi pro player juga ya, bukan tentang lu enak dapet duit segala macamnya doang ya, tapi tentang tanggung jawab yang kayak gini gitu ya, untuk balikin keadaan yang tadinya si Aero ini kan slotnya divisi 1 pas bersama MBR yang lu bawa dengan roster barunya, jadi ibaratnya turun gunung dulu, ya lu mau coba make it right lagi gitu ya, berarti ya. Oke, seru. Positive thinking lah, bukan seberapa jauh jatuhnya. Iya. Seberapa tinggi abis itu lu bisa bangkit. Yo anjay Jan, jarang banget gue temuin kayak gini. Biasanya jokes bapak-bapak, tapi Jan, setelah ini Jan, ya tadi balik lagi ya ke pembahasan lu apa nggak lanjut nih, berarti nih bisa jadi nggak lanjut ya kan? Kalau seandainya lu beneran nggak lanjut nge-coach, lu apa udah cukup gitu ngerasain jadi coach Free Fire kayak aduh bohot gua sama Free Fire gitu. Udah. Satu hal yang paling lu tangkep tentang nge-coachin anak FF apa? Anak FF ya sejujurnya enak banget. Oh ya? Enak banget.
kalau dibandingin sama scene e-sport lain ya, Oke. anak FF tuh baik-baik. Serius? Serius. Apa bener, guys? Antara anak FF baik atau bohong ya, dapatnya alek-alek juga. Mentok Black lah paling brengsek lah. Malah Black. Ya, in a good way ya. In a good Maksudnya way. bercandanya dia Ya. kadang kurang gitu ya. Tapi dari yang gue denger ya, Ya. di divisi lain sih jauh binatang. Oh ya? Iya. Lebih binatang. Anak FF tuh baik-baik. Hmm. Anak FF, jadi kadang-kadang gue juga yang ngerasa gak enak gitu kalau misalnya nggak bisa ngasih yang terbaik. Enggak, karena kan lu juga ibarat ini lu first experience lu nih. First experience. Ya kan di Free Fire gitu. Cemplungin ya sih. Dicemplungin lagi ya kan, dijemurin jorok gitu kan. Terus Iya. tapi lu nggak kepatil lag data Jan kayak masa sih gue bawa tim nggak juara? Tapi gue baru tahu satu hal baru berapa minggu yang lalu. Ternyata ya pas gue masuk Aerowolf, Alek yang rekomen gue. Oh ya? Gue baru tahu, si Alek baru cerita. Masa lag? Kenapa? Kenapa? Gara-gara waktu itu dia jadi analis. Jadi sebenarnya sih dia tuh jadi analis gua yang ngaku sendiri. Mulai. Kalau ngomong suka ada agama ya. Mulai. Iya. Enggak, serius. Hah? Dulu pas Aerowolf kan lu nggak ada coach tuh. Ah. Ya kan? Terus tiba-tiba Janitra masuk, itu lu yang Enggak, rekomendasi iya, ya? gua kan minta nama. Ya. Mau siapa yang nge-coach? Siapa dulu lu oper nama siapa? Gua pertama tuh A. Siapa? Ah, Afor, Emang boleh gua sebut? boleh lah, boleh aja. Sebut aja kalau misalkan menurut gua nggak layak. Masih 2 tayang. nama doang. Siapa? Pertama Ini Abi. Jar, Ah. Jar. Heeh. Kedua ini Ada tumbuhan malas nggak salah tuh. iya tumbuhan malas. Oh, jadi Bang Jar, Janitra sama Tumbuhan Malas tuh yang dulu lu rekomen. Gue nolak. Terus Sombong banget lu. terus kelas juga ini nggak bagus gitu. Apanya nggak bagus? Yang minta namanya siapa aja. Oh. Dia kan punya ini sendiri, dia tahu Manajemen, orangnya. manajemen. Oh, ini si manajemen nih. Alek mah manajemen waktu itu. Manajemen Aero yang waktu itu. Iya. Oke. Terus. Ini nggak bagus katanya Le. Yaudah Janitra aja akhirnya. Kata gue ya udah ini aja bang bagus kata gue analisisnya gitu. Heeh. Oke, karena waktu itu Janitra ngisi panel analis tuh. padahal yang nggak ditonton bocil ya kan. Datang paling pagi. Tapi enggak, gue setuju. Di Free Fire itu ya, peran kapten emang gede banget. Untuk decision making yang kayak gini nih. Everything sih Ji, menurut gue. Kalau misalnya kita bandingin sama scene game lain, Ya. rata-rata tuh yang megang emang coach ya. Tapi mungkin kalau Battle Royale ya, termasuk FF, peran kapten penting banget karena ya udah shot call ketika di in game udah pasti ngikutin kapten. Dan kaptennya emang harus nguasain semua tipe zona kan. Ya. Beda sama kalau lo main MOBA. Betul. Berapa sih skenario bisa terjadi? Lo mau ambil naga yang mana dulu? Ya, Kalau ya. di Free Fire zona mental, kaptennya memang udah pasti mikir. Betul. Jadi ada benernya juga, Alek masuk ke teknisnya tuh pasti. Nah, Dan kalau lo ngomongin Free Fire ya, berapa tim ya, pasti selalu bilang kaptennya. setuju. Anarki, Ya. Legalot, Ya. Evos, Ya. Ipul ya kan. Ya. Pasti gitu. Onyx sekarang shot call-nya gede ya. Mm-mm. Iya, tabulnya kan ya udah buat jeduk-jeduk. Ya. Mana buat jeduk-jeduk. Aduh, regular season hashtag 1 ya Tapi kan. itu yang disebut kapten tuh nggak semua tim yang tahu-tahu aja gitu. Iya. Oh iya sih. Ya, pasti tim yang Ya bagus. karena lah. memang maksudnya punya kredibel juga gitu kan. Betul. Jadi emang harganya kapten di Free Fire tuh mahal. Ya, berarti lu sepakat ya tentang statement harusnya harga player di Free Fire itu yang paling mahal itu si kapten, bukan si Razer atau siapa gitu. Kalau di ember sih paling mahal kapten. Oh ya? Iya. Nggak tahu dari tim lain gitu Nggak ya? tahu. Oke. Jadi ya udah, mumpung lu udah ngomong nih kalau di ember yang paling mahal kapten. Untuk seorang Alex sendiri lu bandrol harga berapa? Buat apa nih? 2 atau 3 digit menurut lu dia ada di angka berapa? 1 juta gue lepas ngambil. Goreng ya. Ini serious discussion. Alek ya. Biar kita tahu range untuk seorang Alek yang berpengalaman veteran Free Nah, Fire. susahnya Ji, di Apa? Free Fire itu buat buyout kapten tuh berat banget. Karena buyout kapten ganti timnya. Kalau menurut gua, lu bayangin nih, Legalot ya, dipindahin ke Evos. Oh iya. Atau Ipul dipindahin ke Onyx. Nggak bisa. Yang bisa pindah-pindah tuh emang pokoknya selain shot call ada. Shot call itu susah banget. Paham. Bahkan menurut gue ya, tim-tim yang kemarin hancur-hancuran ya di FFM ya, rata-rata karena shot call-nya nggak bagus. Simpulannya itu. Simpulan gue itu. Oh, benar juga. Shot caller mahal banget harganya di FF. Oke. Dan dia nggak harus jago sebenarnya. Dan nggak Oke harus aja. jago. Oke aja. Well ya, yang penting Yang well. mahal itu apa ya? Pengalamannya sih. Iya. Pengalaman ya. Pengalaman bukan cuma pengalaman lu eksekusi dengan benar, tapi pengalaman ketika lu gagal, ketika lu kalahnya juga itu ya, yang bisa jadi lebih bikin lu mateng gitu ya.
Wow. Dan kalau misalnya ada tim mau buyout Alek ya bakal susah, belum tentu 3 di bawahnya Alek tuh nyatu sama Alek. Mau nggak mau lu ulang dari nol lagi. Makanya kayak yang gue bilang di Free Fire-nya tuh uniknya gitu. Lu Iya. beli star player sekalipun ketika lu pasangin ke tim lu nggak bakal, belum tentu semudah itu juga nyatunya. Iya. Jadi emang kayak main pasu, cocokin. Tapi tetep gue masih penasaran bandrolnya di angka berapa, 2 digit, 3 digit apa berapa? Gue rasa Alek justru mahal kalau timnya tim baru. Dan tim Oh. baru pasti nggak bakal berani bayar mahal. Karena ya keterbatasan dana tim baru kan. Oh iya. Kalau tim mahal susah buat dapetin shot call. Karena biasa udah punya shot caller sendiri. Oh ngerti gue arahnya. Alex susah bener. Iya. Dia special case lah. Iya. Ya. Iya. Berapa Lex? 10 mau nggak? Murah sih gua. Jangan nangis 10 dong. 10 mendingan pinjol aja ya. Pinjol. Tapi lanjut nih. Mau ngapain MBR nih di divisi 2? Mau bantai-bantai RRQ kah? Karena RRQ juga ke divisi 2. Sama satu lagi siapa sih? Kemarin? Bonafide. Iya, Bonafide. Apakah mau ada Nah, dendam kan? Kan roster lu kan Dans kan juga bekas Panggil apa anaknya Dan? Masih ada dendam Nyiroro Kidul kah apa gimana? Apa lu mau bantai-bantai yang di divisi 2-nya gitu? Nih, divisi 1 nih gua nggak layak di sini gitu. Enggak. Kalau gue sih plannya ya buat naik lagi, buat ya roket gitu buat latihan. Buat misalkan ya kita oke nih di divisi 2 menang ya, kita masuk divisi 1 ya kita udah oke, bisa lebih di atas dari divisi 1 yang sekarang. I see. Gue merasa emang ya yang roster Lovre kemarin lah ya, yang Ya. Black, Elzia gitu-gitu. Bang Alek udah dapat puncak ya sih kemarin. Pas yang puncak mereka- karir ya? puncak karir mereka bareng ya. Karena abis itu ya tinggal downhill-nya doang. Dan kemarin yang kita degradasi itu menurut gua titik terendahnya. Dan kayak lu bisa lihat ini kan kita masih di 2 November. Yeah. Gua nggak tahu e-sport lain, gua rasa semua lagi off season ya. Yeah. Kita udah masuk semua kan. Karena kita bener-bener kemarin off seasonnya habis FFVM kita kayak cuman berapa 14 hari ya liburan. Udah kita udah masuk lagi, ini terus sampai divisi 2. Oh jadi per hari ini dan besok pun lu udah latihan Udah dari aktivitas berapa kayak biasa? minggu? Udah dari berapa minggu ya? Udah 2 mingguan deh. 2 minggu. Udah 2 mingguan. Wow. Kita udah trial orang, udah latihan lagi dan rutin lah spamin jam Oh jam iya tadi ada player baru. Bisa. Ya, ini terus-terusan buat ya Piala Presiden, terus habis itu ya mungkin ada lah nanti off season pas Natal ya. Oke. Lanjut lagi nanti divisi 2. Jadi ya itu kembali lagi gue bilang musuhnya ngebut, kita juga ngebut. Nah, ini off season biasa musuh nggak ngebut. Nah ini kesempatan lu dan nih Kesempatan berarti kita ya. ngambil. Tuh, Gitu dengerin ya. aja. Sesimpel itu nggak sih, Ci? Setuju. Lawan lo main 12 jam ya kita main 18 jam. Iya. Lu nggak mungkin ngejar orang yang udah 100 km dengan 100 km ya. Betul, iya. Karena GP bakal tetap di 100 km. Iya, dan kalau masalah yang kayak aduh divisi 1 nggak ada stipend gitu-gitu, gue coba buat lihat bright side aja sih. Oke. Men kita bisa ikut turnamen-turnamen lain. Oh setuju lagi gue. Banyak banget, apalagi offline kan. Betul. Banyak. Dan ini Sekarang udah mulai banyak. iya, dan ini bakal overcome masalah kita yang scrimnya itu tidak sama dengan turnamen. Oh ngerti gue. Karena kita akhirnya punya turnamennya banyak banget. Iya, chance lu untuk trial and error lebih banyak ya. Trial and error Bukan lebih cuma banyak. di satu turnamen, jadi nggak judgmental amat gitu ya. Betul. Jadi kita pengen make sure begitu kita nanti balik ke divisi 1, kita benar-benar udah siap. Dan bahkan kalau lu lihat ya di season ini, that's why divisi 2-nya sangat kuat-kuat bahkan melampaui divisi 1. Jelas trial and error mereka lebih banyak. Oh setuju gua. Ya. Kenapa Eko bisa kuat banget? Eko tuh bisa benar-benar ikut U-Point, DGWIB, terus nanti ikut turnamen apa, banyak banget Wellingtonian. Makanya Eko, The Pillars, West Bandits, bahkan Air Force 2 pun yang Immortalnya, mereka banyak banget jam terbang. Wow, bener juga. Itu adalah bright side atau sisi baiknya, sisi Betul. positifnya Dan ya. kalau trennya kayak gini melulu, gua nggak heran kalau someday FFV main juga emang bakal divisi 2. Tuh ya, itu sebuah hal yang nantinya juga bakal mencetak sejarah jatuhnya ya. Iya, mereka menang latihan. Menang latihan gitu ya, karena Latihan lebih berkualitas di turnamen lain. bukan berarti latihan yang di divisi 1 nggak berkualitas, tapi lebih ke arah porsi latihannya gitu ya. Yeah. Porsi latihannya ternyata emang nggak bisa dipungkiri lebih banyak yang divisi 2. Kenapa? Karena bukan cuman yang sama internal tim major aja Betul, gitu betul. ya. Betul. Oke. Yang divisi 2, wah Eko gila banget sih sekarang. Ya. Itu Eko, udah nggak bisa dipungkiri. kalau di divisi 1 sih emang bener kita Gua udah halus banget loh, Lek. Dikat sih. Gue Dikat sih. nggak bisa Iya, tayangin ini sih. nggak bisa. Atau mungkin gue tetap tayangin. Tapi kan lu terancam nih. Enggak. Sportnya terancam, men. Enggak, tapi gue iniin, gue sensor, gue bebek-bebekin suaranya. Iya. Tapi gak apa-apa, tapi harus ada yang pecah-pecah kayak gitu. Iya.
Anjing. Nah itu salah satu alasannya menurut gue. Jadi akhirnya apa Ji? Yang divisi 1 yang kuat adalah karena mereka sudah kuat. That's it. Tapi gak bakal ada divisi 1 yang lemah tiba-tiba jadi kuat dengan sistem kayak gini. Menarik. Karena Sistem untuk yang kayak gini gitu. Mengejarnya susah banget. Oke. Ya intinya kalau lu lagi di divisi 1, lu lemah sekali, wah keep up-nya tuh susah ya. That's why EVOS 3 kali. EVOS. Ya karena Kalau memang udah kuat ya udah kuat. kuat aja, no doubt gitu ya. Kuat aja. Ya, dia itu. kan ya timnya udah lama banget juga. Enggak ganti-ganti roster. Ya ganti paling nambah 1. Nambah. Itu juga yang nambahnya sempat dicamatin dulu dalam artian juga tetap dilatih Iya, juga di luarnya. Proses terus. Ya, jadi itu the real percaya proses yang sebenarnya. Betul. Ya lu lihat lah, FF gue ngakuin lah, lu yang ganti-ganti roster pasti butuh adaptasi. Ya. Aura soal itu juga butuh text time kan. Ya, Dan bahkan DG kan yang sebelum dipegang maksudnya yang dipegang Fight era pertama tuh, ya kan itu dia trial and error yang sama 2 tim. Ya kan itu #12, tapi di season selanjutnya ya kan pas bawa Faiz ya kan. paling yang copot pasangnya berhasil season ini Yoge sih. Yoge yang copot pasangnya berhasil. Azril Japra ya. Itu kayaknya puzzle-nya pas aja. Pas ya. Pas. Kebetulan gitu ya. Dan kebetulan nggak lanjut sama tim sebelumnya. Tapi Enggak sih, itu udah emang dari awal-awal. kita geser dulu ya. Nih FF aja depan mata. Kandidat perwakilan dari Indonesia menurut lo sabi gak untuk bungkus top 3 atau puncak klasemen nanti final? Top 3 berat sih karena EVOS Phoenix-nya masih ikut kan. Iya, EVOS Phoenix di play-in. Ya. Top 3 dapat lah satu lah harusnya. Satu Menurut tim. lo gimana? Like, Gue belum lihat yang keluar sih. Belum lihat kekuatannya gitu, cara mainnya. Cuman yang dulu sih gila aimnya. let's say yang ikut lagi nih KOG, terus EVOS Phoenix gitu. Kayak model Arena tahun kemarin juga ikut gitu kan. Masih dia doang juga. Gue pegang Thailand Vietnam sih juara sebenarnya. Thailand Vietnam. Vietnam Burst the Sky masih ikut lagi. Lu kan ngerasain juga kan lawan Burst the Sky. Gimana menurut lu? Aimnya ngeri. Iya sih. Aimnya ngeri. Sama-sama kuat sih, cuman ya paling di metanya aja sih. Meta. Apa sih meta? Meta tuh misalkan ya dari karakter skill kayak Oke. gitu. Oke. Enggak, ya metanya misalkan ya di mana Di itu? Vietnam. Vietnam. Eh. Dia biasanya pakai skillnya Chrono atau misalkan Alo atau misalkan apa tuh Wukong. Kan beda sama di sini, sama Iya. di Indo. Sini pakai Kelly semua, ada copot Kelly. Misalkan nah gitu. Itu Oh. jadi pengaruh juga. Itu ngaruh ya berarti ya? Dan makronya juga beda berarti ya? Makronya pasti beda. Oke, itu sih kayaknya. Berarti harapannya ya semoga yang terbaik lah intinya buat Indonesia ya kan. Apapun itu hasilnya dukung aja ya kan. Apalagi nih abang-abang divisi 2 ya kan. Abang-abang divisi 2, sorry banget nih ya. Tapi wah seneng banget, thank you banget sebelumnya nih udah dikasih kesempatan untuk mampir ke GH yang sangat wah ini. Tapi nanti kalau gue kesini lagi harusnya nih gue room tour. Ini gue datang udah jam malam ya. Gue nyampe 6:30. Jam 6:30 tadi ya, dan kondisinya hujan dan tadi tuh kondisinya caur banget. Ini gue baru record jam berapa? 11. Ini jam 11 malam. Ya itulah pokoknya. Dari lu terakhir mungkin nih sebagai closing statement dari Alek ada nggak? Mau nyampein apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Udah kayak briefing, gak ada tambahan. Nggak. Ya nggak ada aja, udah itu aja cukup. Itu aja cukup ya. Pesan untuk bank mungkin apa good luck apa gimana apa udah lu cabut lu sana gitu. Enggak, kemarin gue nonton ngobrol belainya, katanya Koji mau nyetim lagi malu lek. Bukannya info pergawean. Koji dream team siapa? Alek Black. Waduh. Iya, Lek. Kemarin gue denger di ngobrol beli gue sama Koje tuh nanyain, Koje pengen sebenarnya masih ngetim sama lu tau sama Black. Masa Dream teamnya. Koja itu siapa? Jadi masalah ya bang. Parah deh dia, Jan. Iya. Tapi ini nggak terlalu binatang, divisi lain lebih binatang. Serius lu? Iya. Segitunya berarti ya divisi lain. Wah, divisi lain yang mana tuh? Yang mana lah? Nah, Yang ini mah dikontrol lah. masih terkontrol ya. Kontrol. Tapi dari lu, kalau kita nungguin dia nggak Kalau kelar. nggak kelar. Apa? Dari lu ada yang mau lu tambahin nggak? Maksudnya? buat Ya maksudnya? paling minta maaf lah ya kalau misalnya ada fans Aerowolf, MBR, toh itu juga
berarti adalah kemarin tuh terakhir kalinya ada nama Aerowolf di Free Fire. Oke. Karena ini kan divisi terakhir yang belum tutupan dari Aerowolf, itu juga jadi akhirnya dari Aerowolf. Next season harusnya kita udah buat nama MBR full, dan itu bakal jadi hal yang baru, dan kita persiapannya jelas jauh lebih matang. Harus. Pasti, karena kemarin itu cuma hamil 1 bulan, ya sekarang kita punya kayak, sebenarnya dari kemarin FFML tuh udah latihannya kita. Betul. Jadi gue yakin itu pasti hasilnya jauh lebih bagus. Amin. Dan kita emang mulainya dari bawah lagi. But it's okay, karena kita suka tantangan, kita suka petualangan. But it's okay. But it's okay. Oke. Jadi Itu tunggu dia. aja lah kita ngalamin di poin, DGDG, Siap. PB. Siap. Yang selalu lo doang. Soalnya gue kalau yang di FFML gak ada lu Ji. Waduh. Itu agak sulit Pak ya. Agak sulit, ya udah deh. Daripada ini makin gibah gitu kan. Terima kasih untuk Blay yang udah pada nonton nih sampai habis. Thank you banget. Ini harusnya bakal jadi 2 part. Ini merupakan obrolan yang menurut gua banyak banget insight-insight yang bisa kalian simak gitu, bisa kalian ambil juga ya kan. Apa yang baik itu bisa lo kalian ambil, kalau yang buruk-buruknya jangan lo ambil gitu ya. Intinya dari obrolan ini adalah tentang wawasan tim-tim yang divisi 2 gitu kan. Udah intinya itu aja sih, sama farewell things gitu. Dan kalau kalian punya ide lagi next kita harus ngapain, ngobrol sama siapa, apa GH ini kita acak-acak, apa kita bakar kalian ya kan, boleh komen aja di bawah. Terima kasih sekali lagi udah nonton. Jangan lupa nih ya, subrek nih juga ada nih ya kan, MBR Sports. Instagramnya MBR Sports ID sama YouTube-nya MBR Sports. Tuh ya, nih soalnya bakal pindah haluan dia. Ya itu pokoknya deh, follow sosmednya MBR Sports. Kalau gitu gue Aji Spen, ada Janitra sama Alex Halcyon. Mohon maaf nih kalau banyak salah-salah kata. See you guys in next videos, bye bye. Terus nggak kepencet record. Waduh, ngeri sih kalau nggak kepencet record.